Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore netizen. Bertemu lagi bersama saya Oki dan di samping saya ada Kang Ibnu Ruslan Yuki. Apa kabar Kang Yuki? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya ngapain aja saat ini? Ya, kesibukannya mungkin lebih banyak rebahan ya, karena saat ini sedang libur sekolah, jadi aktivitasnya sekarang lebih banyak di dalam rumah. Kali ini kami akan berbincang-bincang seputar tahun baru, karena akhir-akhir ini netizen sedang ramai memperbicarakan atau membahas tentang hukum merayakan tahun baru bagi orang muslim. Ya, seperti kita ketahui, hari berganti hari, minggu demi minggu terus berlalu, dan bulan demi bulan kita lewati secara pelan-pelan, dan tidak terasa pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Desember, kita berada di penghujung tahun 2021, dan besok kita akan berganti tahun menjadi 2022 Masehi ya. Tentu kita sering mendengar pertanyaan bahkan jawaban yang sering diperbincangkan seputar fu'iyah ya. Tentu pertanyaannya yang tidak asing itu, bagaimana sih hukumnya orang Islam merayakan tahun baru Masehi atau tahun baru non-muslim? Karena kan di Islam kita sudah memiliki tahun baru, yaitu tahun baru Hijriah. Penasaran? Langsung saja kita tanyakan kepada Kang Bayuki. Terima kasih. Bagaimana Kang Yuki? Pertanyaan yang bagus ya mengenai menyikapi perayaan tahun baru. Sedikitnya ada dua pendapat menyikapi bagaimana hukumnya merayakan tahun baru non-muslim atau tahun baru Masehi. Yang pertama, ini pendapat yang mengatakan memperbolehkan terhadap perayaan tahun baru. Pendapat ini merujuk kepada Al-Quran, yakni surat Maryam ayat 30. Bukankah kita juga seorang muslim harus mempercayai kenabian Nabi Isa? Lantas apakah kita tidak boleh merayakan kelahiran Nabi Isa? Bukankah Kanjeng Nabi juga mencontohkan dalam merayakan keselamatan Nabi Musa dari kejaran Firaun, yakni pada tanggal 10 Muharram atau Asyura? Berdasarkan dalih inilah, pendapat yang pertama ini memperbolehkan merayakan atau memperingati tahun baru Masehi, meskipun yang melakukannya itu adalah orang muslim. Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak boleh, bisa dikatakan haram merayakan tahun baru Masehi. Ini tentu sudah populer. Larangan ini berlandaskan sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang kurang lebih berbunyi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum tertentu, maka dia akan tergolong dengan kaum tersebut. Namun perlu ditinjau ya, secara histori atau secara sejarah, karena dulu itu Kanjeng Nabi bersabda mengenai hadis ini,
di saat kaum muslimin itu masih sedikit. Dan yang kedua, ini kan agama masih dikatakan baru pada waktu itu, di tengah agama-agama yang kebanyakan menyembah berhala. Nah, keinginan Kanjeng Nabi menunjukkan agar orang Islam itu berbeda dengan kaum yang lain. Artinya memiliki ikon atau memiliki ciri khas tersendiri. Makanya menganjurkan untuk berbeda dengan kaum yang lain. Seperti itu. Nah, berbeda dengan konteks sekarang, karena umat muslim sudah tersebar di seluruh dunia, kemudian kuantitas atau populasinya sudah banyak, saya rasa ya kita sudah punya identitas kuat sekarang itu untuk dikatakan seorang muslim. Bahkan nih di Indonesia muslim itu menjadi penduduk yang mayoritas, seperti itu. Berarti kuncinya atau permasalahannya ada di kalimat tasyabuh itu ya Kang ya? Nah ini, jadi tasyabuh menyerupai dalam hal apa dulu ini? Karena kan orang biasa juga menyerupai tabiatnya atau kelakuannya orang. Misal ada satu orang menyerupai seorang yang melakukan kebaikan, maka itu juga tasyabuh, berarti tasyabuh dalam kebaikan. Ada juga orang yang meniru orang lain melakukan kejahatan, berarti itu juga tasyabuh. Yang dikhawatirkan dari larangan merayakan tahun baru ini, adanya kerancuan dalam mencampur adukan akidah. Itu. Kalau di kita kan tahun baru Islam itu dipenuhi atau diisi dengan rangkaian ibadah, seperti ada doa awal tahun, doa akhir tahun. Nah, justru kan kalau kita lihat selama ini kan fenomena yang kita lihat tahun baru Masehi itu biasanya dipenuhi dengan hura-hura. Ada yang pergi ke puncak, ada yang pergi ke laut, kemudian ada yang pergi ke mana lagi ya, ke tempat-tempat wisata. Kemudian mereka di sana berpoya-poya, menyalakan kembang api dan sebagainya. Bahkan yang lebih parah, di beberapa media ada yang sampai pesta miras dan lain sebagainya. Nah inilah yang dijaga itu, agar supaya orang muslim tidak juga ikut-ikutan dalam kemaksiatan atau dalam hal-hal yang dinilai kurang baik atau bahkan tidak baik, seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi intinya bagaimana Kang? Iya. Jadi intinya kalau tidak ada pencampuradukan akidah, maka sah-sah saja atau diperbolehkan saja. Namun apabila ada niat menyerupai dalam hal kejelekan atau dalam hal akidahnya, nah ini yang tidak diperbolehkan. Sementara sesuatu yang menuju sebuah kemaksiatan itu sudah jelas dilarang oleh agama. Ya mungkin itu pendapat yang saya ketahui. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih Kang atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Baik, netizen, itulah tadi perbincangan kami dengan Kang Yuki. Sekali lagi, mudah-mudahan perbincangan kami pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Mohon maaf, tentunya kami banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.